Tuhan kita berbeda dengan Tuhan lain. Kalau nama Tuhan kita itu dia nyatakan namanya. Tapi kalau nama Tuhan-Tuhan lain itu Pak, bisa ulangi lagi lambang huruf Yod, He, Waw, He. Ya, Yod itu lambangnya itu tangan. He itu muka, lihat, pandang. Pandanglah. Ner atau Vaw itu simbolnya paku. Kemudian He sama artinya pandang, behold, lihatlah. Jadi ketika diartikan Yahweh dalam bentuk karya keselamatannya di atas kayu salib, ini kena bahwa tangan, lihatlah tangan itu dan lihatlah paku itu. Maka ketika dia bangkit, dia berkata kepada Thomas, lihatlah tanganku yang terpaku, dan jangan kamu ragu lagi, percayalah. Siapa? Sebab Yesus mengatakan, akulah dia, ego emi. Kalau dalam Ibrani, eye, asher, eye. Sama dengan arti ego emi hoon, akulah dia. Maka Yesus berkata kepada orang-orang, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosa-dosa. Berarti Yohanes 8 ayat 24. Berarti dia ini maksud oleh Yesua Yahweh, Pak ya? Ya, yang datang menyelamatkan. Yeshua Hanasri Wah Melek Haye Hudi. Berarti Bapak kalau ada orang yang panggil Yesus, Bapak tidak akan bilang kalau orang itu sesat. Enggak. Oke. Enggak. kita diserah aja. Ya. Ya. Tapi kalau disuruh saya ngajar dia, saya akan bawa dia untuk memanggil Yeshua. Ya. Paham. Karena lebih lebih secara biblikal dan secara konteks dan budaya itu dia tidak ke arah Yunani. Karena keselamatan itu datang dari Yahudi, dari Bukit Sion, dari Yerusalem, bukan dari istilahnya kalau kita pakai Yesus ya dengan konteks Yunani berarti di Athena. Iya. hakikatnya kan pribadi yang sama. Apanya? Hakikatnya Nah, makanya saya bilang, saya tidak anti. Tapi kalau mau supaya lebih dipahami, seperti gini loh Pak, kita menjelaskan ini tas asli Hermes dengan tas yang coba untuk dibuat di tempat yang lain. Mungkin dibuat kualitas sama, tapi orang lebih cenderung memilih asal muasalnya gitu. Paling tidak lebih secara kata, asal usul kata ini memiliki makna yang sangat mendalam yang menunjukkan tentang karya keselamatan itu. Iya. Itu kalau Yesus dan Yesua. Berat, Pak, kalau Yahweh dan Allah itu tidak pribadinya tidak sama, sudah jelas. Tidak sama lagi, sudah beda. Tadi kan literatur sudah berbicara, data-data sudah jelas kepada kita. Bisa dipahami. Tadi pertanyaan Pak. Ya. Beliau berkata, kan Tuhan tahu semua bahasa. Untuk apa kita persoalkan? Yang penting kan yang kita maksud itu Allah yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tuhan yang saya sembah itu tahu isi hati saya. Cobalah panggillah istrimu, misalnya istrimu Maria, kau panggil dia Leli. Tabok. Atau istrimu panggil, ini namanya Abraham, kau Abraham, dia panggil kamu kau pilih, kira-kira dia suka, nggak apa-apa. Kamu kan tahu isi hatinya, dan dia juga tahu isi hatimu, nggak ada yang lain, fotonya juga nggak ada. Kira-kira kamu bisa tidur nyenyak nggak? Terus kalau ada yang panggil bapak, kakek, nenek, paman, kan sama juga Pak, orang yang sama panggilannya beda. Apa bedanya? Pak, itu yang Bapak, makanya bedakan Pak. Sorry. Mana nama pribadi, mana yang disebut sebutan. Sekarang gini Pak, saya kalau di gereja, saya bisa dipanggil Pak Gembala.
Ya kan? Satu ya. Ya. Terus kalau saya di depan ruang kuliah, saya bisa dipanggil Bapak dosen. dosen Itu nggak masuk kita. Ya kan? Oke. Saya di tempat kerja, saya bisa dipanggil Pak Bos. Ya. Kalau saya kumpul sama saudara-saudara, kalau ketemu koko saya, dia bisa panggil saya adik. Ketemu adik saya, dia panggil saya koko. ya. Lalu di rumah saya dipanggil Papa. Ya. Tapi nama saya Pribadi cuma satu, Pak. proper name Dan itu nggak boleh salah panggil. yang mau. Ya kalau istri saya panggil saya misalnya Abdullah tiap hari, dia suka nama Abdullah, gue cuma bilang, lu mau saya kembalikan ke rumah orang tuamu. Intinya Pak, nama tidak bisa dibahasakan. Nggak usah diartikan. Iya, nama tidak bisa Pada dibahasakan. umumnya memang seperti itu. Menurut Bingham dalam New Testament, bahwa bahkan nama pribadi pun tidak bisa dikasih imbuhan awalan maupun akhiran dan kepemilikan. Ya. Misalnya, contoh Bapak Presiden, Iya. Presiden Jokowi, ya, kita bisa mengatakan presidenku. Berarti ada tambahan imbuhan kepemilikan. Presidenmu, Ya. rajaku, rajamu. Ya. Siapa tahu kita berbeda bangsa nih. Istriku, Ya kan? istrimu. Betul. Ya, bisa ditambahkan. Tapi namanya Jokowi nggak bisa kita sebut Jokowiku, Jokowimu. Jokowimu, Iya. Soekarnoku, Soekarnomu, Nggak bisa. nggak bisa. Itu pribadi dia, Pak. Ya, karena nama itu berdiri independen dan tidak boleh ada tambahan. Iya. Tidak bisa disebut Yesusku. Berarti Iya. ada Yesusmu. Dari yang lain. Iya. Yeshuaku nggak bisa. Tapi juru selamatku Iya. boleh. Ya. Atau juru selamatmu boleh. Jadi jabatan, gelar, sebutan, Nama. ya, disebut dengan common noun, itu bisa diberikan imbuhan. Tapi nama pribadi Nggak bisa. tidak bisa. Oke. Jelas sekali. Jelas banget. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Bang, ada pertanyaan silakan. Saya bongkar-bongkaran ini. Oke, Pak Shaw. Itu video buat Pak- aja Pak- tuh. Pak Alek. Oke. Enggak, ini kita upload di Sisa gini, sisa sekitar 10 Itu menit. kan atau 7 awalnya menit. disebut Yahweh itu kan bahasa Ibron, Pak ya. Dari bahasa Ibron kan. Memang kita nggak bisa menyangkal bahwa kitab kita tulisannya adalah Ibrani, Ya. Itu yang tulisan pertama. Ibrani. Mungkin dalam bahasa lain tidak bisa juga tidak disebut bukan Yahweh, itu orang Ibron yang menyatakan Yahweh. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira Karena Bapak Tuhan itu mau banyak. kira-kira Bapak mau usul apa? Tuhan kan banyak, Pak. Tuhan Ya, yang mau Maha usul Kuasa. apa? Yang dituju kemana maksud saya? Ya sekarang kira-kira kalau bukan nama Yahweh, Bapak mau usul apa? Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Oh itu bukan nama pribadi. Itu bukan nama. Tapi yang Itu dituju panggilan, sanctification. Yang saya mau tadi Bapak ngomongnya dalam konteks nama Yahweh. Nama Nah Yahweh. sekarang coba apple to apple dong. Apple to apple itu kalau bicara ya nama munculkan nama. Nama ya. Jangan nama lalu dialihkan ke Gelar. panggilan, nggak bisa. Oke. Nah sekarang Bapak mau usul nama apa? Siapa tahu saya cocok. katakanlah Pak, nama yang umum dipakai di bangsa dan negara kita. Apa? Silakan. Dan di LAI, nama Allah. Hah? Nama Allah. Ternyata Allah itu bahasa Arab. Jadi hilang masalah ini. Itu nama Arab. Nama- Kalau nama kamu Ibrani. tidak mau nama Ibrani, kamu mau nama Arab, aneh juga. Ya. Ada apa yang menghalangi Anda tidak suka nama Ibrani? Lalu memilih nama Arab. Sedangkan kitab suci kita tidak datang dari Arab. Arab. Nah itu. Masa boleh kita Berarti kalau datang tentukan? dari Ibrani harus pakai bahasa Ibrani, Pak. Iya. Nah, ini bukan soal memakai, Nama. tapi mengenali nama juru selamat ini. Kecuali kita mau terbitkan
kitab suci sendiri. Nah, carilah pengikut sendiri. Iya. Ajarkan sendiri. Tutup itu, kitab itu. Karena teks itu muncul, Pak. You suka tidak suka itu muncul. Bahkan akhir zaman pun perjanjian lama itu dasarnya, sumbernya sudah ada. Tinggal kita meneruskannya dan melihat kejadian alam ini terjadi bagaimana, juga bukan berdasarkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga bertumpu pada kitab Daniel, bertumpu pada kitab Yesaya. Nah, jika kita merasa nggak perlu pakai Ibrani, ya sudah, kita mesti konsekuensi dong, buang itu kitab. Atau pakailah kitab ala Gideon, perjanjian baru saja. Nah, tapi harus konsekuen loh, jangan sebut nama Abraham, jangan sebut nama Daud. Betul lah? Lama itu adanya. Bahkan jangan sebut nama Adam Ya. dan Hawa. Karena itu ada dalam perjanjian lama. Saya boleh tambahkan sedikit. Tadi sehubungan dengan pertanyaan Bapak, kalau bangsa-bangsa lain menyebut Tuhan itu benar apa enggak, kan dia menuju pada Tuhan yang satu ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak, di dalam pemahaman kita sesuai dengan apa yang tertulis, Tuhan kita berbeda dengan Tuhan lain. Kalau nama Tuhan kita itu, dia nyatakan namanya. Tapi kalau nama Tuhan-Tuhan lain itu hasil renungan manusia mencari dari daging. Iya. Karena itu dia bilang jangan sebut nama ilah bangsa lain. Karena itu dari pikiran kita Pak. Itu berbeda. Tapi kalau nama Yahweh, itu dia sendiri menyatakan nama Yahweh adalah nama aku. Itu dinyatakan pada Musa, pada Yesaya. Jadi itu dari atas ke bawah. Kalau nama-nama sembahan lain kita mencari, merenungkan. Itu. Akhirnya kita mengambil namanya ini. Itu dari pemikiran kita yang dari daging itu. Nah itu yang saya. Nah, kenapa itu nama kekal? Makanya disebut everlasting name, eternal name. Karena ini perkataan dia sendiri kok. Kita dari Keluaran 3 itu ayat 15 itu, ya kan? Waktu dia bertemu dengan Musa, ya, nah dia berkata begini kan, ya kan? Kayak ada 14. Biasanya kan gini ya. Biasanya kan orang ambil ayat 14. Nama dia kan aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ya kan, kalau pakai ITB kan dia bilang aku ada yang aku ada. Ayat 14 ya. Kan sering disebut pendeta itu, dia tidak ada nama. Aku adalah aku, itu yang penting, kan begitu. Baik Pak, saya koreksi satu Pak ya. Saya teringat dengan Kejadian 35 ayat 11. Dikatakan firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Bukan Yahweh. Karena kan Bapak bacanya terjemahan lain. Kembali lagi ke sumber yang Bapak pegang. Oke. Bapak tadi kejadian berapa? Nah sekarang kita lihat ini sebentar ya. Nah, kan biasa berkata bahwa hakikatnya yang paling penting, malah mengutip dari teolog Kabah, ya kan, bahwa aku yang penting ini intinya, ya. Ya kalau kamu cuma sampai pada ayat 14. Iya. Nah, coba kita lihat KSILT dulu, SILT. Nah, baca dong ayat 15. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Masa Tuhan lupa janjinya dan main-main dengan perkataannya? Tetap dong. Nah, coba kita lihat misalnya dalam Ibraninya, ya kan? Nah, coba Ibraninya ya. Coba ya. Nah, kita lihat nih. Penuh dong bacanya ayat 14, jangan cuma ayat 15. Kita coba ayat 14. Vayomer Elohim el Moshe. Ya Moshe. Dalam bahasa Ibrani namanya Moshe. Bukan Musa. Musa itu dari bahasa Arab. Jordan Musa. Jadi Vayomer Elohim el Moshe. Dikatakan Eye Hasher Eye. Vayomer Kor Tomar Lebene Israel. Dikatakan di sini apa? Yiyeh Shalakheni Alaihem. Kemudian ayat 15 nih. Ayat 15. Vayomer Od Elohim, berkata lagi Elohim El Moshe kepada Musa,
Khotomar Bnei, bisa katakan kepada orang-orang Israel, keturunan Israel, itulah bangsa Israel, Yahweh, ya ini Yahweh Elohe Avovkem, artinya Yahweh Tuhan leluhurmu. Avot, ya, Av itu kan Bapa, Avotkem itu artinya leluhur, jamak ya. Kemudian Elohe Abraham, Elohim Abraham, Elohe Yiska, Elohim Isha, Ve Elohe Yakub, Elohim Yakub, Shalacheni, yang mengutus aku, Elechem, kepadamu, She ini, maksudnya this, ini, ya, Shemi, my name, namaku. Itulah namaku, inilah namaku, leolam, selama-lamanya. Inilah namaku yang kekal, Veshe, Shekri, dan inilah Shekri, diingat tuh, Shekri. Kalau biasa kita kan dengar zikir, berzikir. Kalau you dari Islam kan tahu berzikir, mengingat. Nah ini kata nih, Shekri, zikir, lador-dor, turun temurun. Nah, memang kalau kenapa you cuma berhenti di ayat 14 dan tidak di 15? Karena kalau kamu pegang di ITB nggak jelas, karena nggak ada nama, Deni. Tuhan Allah nenek moyangmu. Masalahnya di situ. Karena terjemahan lain tidak menuliskan nama Yahweh. Makanya tidak dianggap penting ayat 15, yang penting ayat 14. Tapi kalau dalam teksnya, dua-duanya penting. Satu menjelaskan derajatnya, posisinya. Kalimat kedua ayat 15 menyatakan namanya. Nah sekarang Bapak, coba Bapak tanya, Pak siapa namanya? 1, 2, 3. Pak siapa nama Bapak? Pak siapa nama Bapak? Nama saya Pendeta. Jabatan itu. Bapak sekarang sadar. Sudah pinter Namaku kok. Tuhan. Namaku Tuhan. Bingung. Coba tanya lagi. Bingung nih. Coba tanya lagi. Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Stephen G. Ah. Dan saya adalah pendeta. Nah, Lengkap aja sama. Bisa Di dipahami. atas ini jabatannya, eksistensinya, keberadaannya. Ayat 15, jadi Eli identitas tidak mulus sama Tuhan. Jadi kalau pendeta cuma Salah, menjelaskan tidak salah. ayat 14, yang penting intinya dia itu siapa, yang penting hakikatnya. Betul, itu hanya di ayat 14. Pentingnya di situ. Tapi kan lu lupa, pentingnya Tuhan kan bukan cuma ayat 14. Ada ayat 15. Baca dong. Baca lagi ayat 15. Pusing gitu. Nah ketika baca di 15, ketemu terjemahan lain, nggak dapat nama Tuhan. Ya. Karena Ketemunya cuma gelar. betul. Nah tapi kalau kamu lihat di IRT, dapat Yahweh, itulah namaku. Berarti namaku menunjuk sini. Yahweh. Kalau lain, namaku menunjuk kepada Tuhan. Jadi akhirnya Bapak akan berpikir yang penting Tuhan yang Maha Kuasa. Keliru. Kalau you bilang yang penting Tuhan yang Maha Kuasa, kebatinan juga sama. Iya. Orang yang nyembah Nyai Roro Kidul juga sama. Yang nyembah Kuan Kong juga sama. Yang percaya Petrus Gareng pun sama. Gotot Kocok juga yang Maha Kuat. Yang Hercules, yang Zeus sama. Jadi kalau kita apa bedanya? Nah kalau memang semua sama, berarti ya sudah. Berarti kita masuk sekarang keyakinan pluralisme. Beda dengan pluralistik. Bedanya di mana? Pluralistik itu mengakui keberadaan masing-masing. Tapi pluralisme, Anda mengikuti ajaran bahwa semuanya sama. Tuhannya sama, manusianya beda. Akhirnya salah. Iya. Kenapa? Harusnya Tuhannya beda, manusianya yang sama.
Amin, amin. Kenapa? Tuhan beda dong. Manusia yang sama. Kenapa? Kebutuhan akan yang disembah dan diselamatkan. Semua manusia butuh. Berarti semua manusia sama. Nah sekarang yang tinggal pertanyaan, siapa yang menyelamatkan? Karena lihat nih, simbol-simbol agama itu beda kok. Lihat. Ya. Sini ya, nih, ya kan? Apakah Bapak Ibu akan mengatakan sama? Sebentar. Itu tidak. Foto seminar. Tidak. Sorry. Bentar, saya mesti tidak pakai kacamata. Ya. Nah, ini contohnya misalnya, ya kan? Satu. Nah, ini satu lagi. Sebelahnya. Bentar mana? Sebelahnya. Oh ya. Nah itu dia nih. Nah lihat Bapak Ibu, beda tuh. Simbolnya agak beda. Berarti yang disembah itu beda. Ya. Kalau misalnya sama nih pluralisme, ya bisa nggak kira-kira Minggu saya ke gereja, kalau nggak sempat Jumat saya ke masjid. Kalau Jumat nggak sempat, Selasa saya ke pura, misalnya. Bisa Pak, tapi Kalau orang sesajian, saya juga ikut sesajian. bisa Pak, Kenapa? tapi kita dianggap nggak 100%. Nah, saya ikut sesajian, saya juga ikut kebatinan. Kenapa? Karena kita memiliki nilai rasa transendental. Rasa yang tertinggi itu ada. Itu semua perasaan semua ada. Tetapi yang paling penting, siapa yang menyelamatkan? Nah, kalau Alkitab mengatakan Yahweh yang datang di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang tadi itu, yang salib itu sudah menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Amin. Ya, Oke. Pak, bisa kembali ke ayat barusan Pak sebentar.